Oke, terakhir upload 4 bulan yang lalu ya, dan itu berhenti upload karena waktu itu lagi ada ulangan semester, jadi ya fokus belajar dan kelupaan deh sama ini. Oke, ini aku karena lagi ada waktu aja, jadi mau bahas soal lagi. Oke, jadi pertama ada asteroid, dia ngorbit matahari, terus dia ngasih tahu orbitnya lingkaran, dan juga ada kecepatan tangensial. Nah, kecepatan tangensial itu apa? Kalau simpelnya, kecepatan tangensial itu adalah yang tegak lurus dengan arah pengamat gitu. Misalnya gini, misal asteroidnya di sini. Terus kalau yang searah pengamat, itu namanya kecepatan radial. Misalnya ini pengamat lah ya, mataharinya gitu. Kita ada di matahari misalnya. Nah, jadi yang tegak lurus ini kan tegak lurus ya. Nah, ini adalah VT-nya. Atau sama aja kayak kecepatan orbitnya gitu, di orbit. Dan ini hanya berlaku kalau di orbit lingkaran. Kalau misalnya dia di elips, kan kalau kita gambar elips nih, misal sebentar, kita gambar komponennya dulu. Misal fokusnya di sini, dan kan dia ngorbitnya berlawanan arah jarum jam ya. Terus ada misalnya sebuah objek, kalau kita tarik ini ke sini, dan ke sini kan adalah apa, kecepatan anunya kan, kecepatan orbitnya. Terus yang searah pandang itu lurus itu adalah VR-nya. Nah, berarti VT-nya yang mana dong? VT-nya yang tegak lurus ke sini VT-nya. Nah, ini ke tegak lurus ya. Ini adalah VT. Jadi kalau VT sama dengan V orbit itu hanya untuk orbit lingkaran. Jadi kalau misalnya dia elips, dia nggak bisa gitu. Harus cara lain. Kira-kira gitu. Oke, balik ke pertanyaannya. Yang dia tanya adalah radiusnya, radius orbit atau jari-jarinya. Karena lingkaran kan berarti jari-jari. Berarti langsung aja kita masukin ke rumus kecepatan orbit lingkaran, yang mana V sama dengan akar GM per R. Berarti R-nya apa? R sama dengan GM per V kuadrat, ya enggak? Karena kan dikuadratin kedua sisi. Baru nanti tinggal pindah ruas. Terus masukin deh dengan G-nya itu adalah konstanta gravitasi, yang nilainya bisa cek sendiri di tabel konstanta. Dan M-nya siapa? M-nya adalah massa si matahari yang di orbit, dan itu juga ada di tabel konstanta. Nah, untuk kecepatannya kita harus ubah ke satuan SI karena kan ada konstanta gravitasi ya. Nah, itu segitu. Baru kita tinggal masukin ke kalkulator. Ini aku udah hitung, hasilnya 2,551 kali 10 pangkat 11 meter. Ini kalau dibulatin terus, karena dia mintanya dalam AU, dia sekitar 1,67 AU. Dapatnya gimana? Ini 2,51 kali 10 pangkat 11 dibagi dengan 1,496 kali 10 pangkat 11. Itu cara ngubah ke AU. AU ya, SA. Oke, lanjut ke nomor 2. Di sini ini ada bahas magnitudo. Berarti ini kalau mau cari materi, ini materi fotometri biasanya. Nah, and then ada magnitudo semua, ada jarak. Oh, ya ngerti. Jadi kita cari magnitudo mutlaknya. Sebenarnya magnitudo mutlak itu kan definisinya kan magnitudo yang diamati dari jarak 10 parsek ya. Dan ini dia bukan diamatin sih, maksudnya kayak bintangnya ditaruh di jarak 10 parsek, itu magnitudo mutlaknya. Dan ini udah dikasih tahu nih, magnitudo semuanya di jarak 10 parsek. Berarti kan aku tulis deh definisinya deh. Magnitudo mutlak, magnitudo yang diamati
pada jarak 10 parsec. Ini simpelnya gini aja sih, pada jarak 10 parsec. Dan dia nanya, berarti kan nanya jarak nih dari magnitudo, berarti kita bisa pakai apa? Bisa pakai modulus jarak, rumus modulus jarak, yang mana magnitudo semu dikurang magnitudo mutlak itu sama aja kayak negatif 5 ditambah 5 kali log D. D-nya ini adalah jaraknya. Dengan D-nya ini dalam parsec ya. Kalau gitu kita bisa aja langsung masukin nilai-nilainya. Berarti kan 3 dikurang 5 sama dengan min 5 plus 5 log D. Ini kan min 5 ya, biar dicoret lah ya. Berarti kan tinggal 3 per 5 sama dengan log D gitu. Percamanya kayak D-nya itu adalah dengan menggunakan sifat logaritma, D itu sama dengan 10 pangkat 10 pangkat 3 per 5 gitu. Nanti dapat jaraknya berapa nih? Kita hitung dulu. Aku dapatnya 3,98 parsec. Nah, ini jawabannya. Ada ya yang A. Oke. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 3. Oke. So basically dia cuma nanya flux yang nyampe di jarak segini atau yang nyampe di Mars gitu kira-kira. Ya kan kita langsung aja masukin ke persamaan yang flux itu F sama dengan L per 4pi D kuadrat. Ada D-nya jelek nih. D kuadrat. Nah, dengan L-nya apa? L-nya adalah luminositas, yang mana satuannya itu adalah joule per second atau watt gitu kan. Ini dikasih tahu punya matahari ya, karena kan yang ada di pusat gimana ya? Yang ada di pusat itu kan matahari ya. Jadi kan sumber dayanya gitu yang nyampe ke Mars itu adalah matahari. Jadi punyanya si matahari, dayanya si matahari atau luminositasnya. 10 pangkat 26 per 4 pi D-nya kita pakai jarak dari matahari ke Mars, yaitu 1,52 dikali 1,496 dari 10 pangkat 11 baru dikuadratin. Nah, ini 1,52 ini dalam AU, terus aku kali dengan 1,496 kali 10 pangkat 11 itu buat ngubah ke meter, baru dikuadratin. Nanti dapat F-nya seharusnya dia harusnya lebih kecil dari 1380, karena kalau nggak salah 1380 itu punyanya bumi gitu, yang nyampe di bumi. Tapi kita hitung aja di kalkulator. Nah, bentar. Ya, dapatnya 191. Ini kayaknya aku lupa naruh deh pilihannya yang ada E. 191,053. Satuannya watt per meter kuadrat. Ini ada E harusnya di sini. 191,053. Ya, aku lupa taruh SS-nya. Oke, lanjut lagi ke soal berikutnya, nomor 4. Dia nanya koordinat ekuatorial matahari. Kita tahu kalau koordinat ekuatorial itu punya dua komponen. Yang pertama itu adalah ascensio recta, atau bahasa Inggris itu right ascension gitu. Terus dia punya yang namanya deklinasi. Gitu, kira-kira gitulah ya. Ini aneh D-nya. Nah, dari kalau khusus matahari itu ada persamaannya. Ascensio recta sama deklinasi. Kalau ascensio rectanya itu persamaannya ascensio recta acuan ditambah selisih dari tanggal acuan dibagi selisih 2 tanggal acuan dikali 6 jam. Ya, dikali 6 jam. Iya, dikali 6 jam. Aku agak lupa soalnya. Karena ini kan 17 Desember.
Kita tulis dulu tanggal-tanggal istimewa. 21 Maret. Ini aku sebenarnya agak lupa sih. 22 Juni, 23 September, baru ada 20, kayaknya 17 Desember. Berarti dia ada di antara 23 September dan 22 Desember. Dia ada di antara situ. Ini 17 Desember di sini kan, di antara dua ini. Berarti tanggal acuannya adalah si 23 September. Yang mana kalau 23 September itu RA mataharinya ini 0 jam, ini 6 jam, ini 12 jam, ini 18 ya, 18 jam. Jadi kita pakainya yang 12 jam ditambah selisih dari tanggal acuan ke tanggal yang ditanyakan. Berarti kan dari 23 September sampai 17 Desember ya. Itu ada September ada 7 hari, ada 30 hari, berarti kan tinggal tambah 7 masuk ke November. September enggak, Oktober dulu. Oktober ditambah ini November, baru ini masuk Desember ya, tambah 17. Nah, ini yang delta T2 itu adalah dari dua tanggal ini. Berarti kan dari September ke Desember gitu. Tambah 7, tambah 31, tambah 30, ditambah 22 gitu kira-kira. Baru dikali 6 jam. Nah, ini kita masukin aja dulu kalkulator. Dan ini nanti satuannya dalam bentuk jam gitu ya kalau di kalkulator. Berarti nanti aku dapatnya di sini adalah 17 jam 40 menit. Nah, ini udah kelihatan nih, ada pilihan A, D, dan E. Berarti ini salah nih ya, dua pilihan ini B sama C salah. Terus kita cari deklinasi mataharinya. Deklinasi matahari itu juga punya persamaannya ya, kita bisa cari gitu dengan rumus 23,5 sin N per 365,25 dikali 360 gitu. Nah, terus N-nya ini adalah dihitung dari 21 Maret gitu. Dihitung dari 21 Maret. Jadi kita masukin aja, berarti kan dari 21 Maret ke 17 Desember itu berapa hari tuh? Kita tulis aja nih biar enak. 21 Maret ya, berarti tambah 10 ditambah 30 tambah 31 Mei tambah 30 lagi Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Oktober 31, Oktober, November, dan ini tambah 17 karena kan 17 Desember. Nah, ini 365,25 berkali 360 ya. Atau kalau mau gampang sebenarnya hitung mundur sih, dari Maret itu dihitung mundur gitu. Anyway, kita langsung aja masukin kalkulatornya. Sini aku dapatnya nggak persis sama pilihannya sih, tapi dia negatif 23 derajat, 28 menit busur, dan 12,01 detik busur. Dia yang mendekati yang A gitu, kira-kira. Oke, ini tentang planet. Ini ada Jupiter. Terus dikasih tahu jaraknya 5,2 AU dari matahari. Terus dia nanya tentukanlah berapa banyak hari dalam 1 tahun Jupiter. Basically dia cuma nanya periodenya aja sih berapa. Jadi kita bisa pakai hukum Kepler ya, yang A pangkat 3 sama dengan T kuadrat gitu. Tapi ini kalau kayak gini persamaan ini khusus untuk kalau dia ngorbit matahari gitu, dengan satuannya itu satuan matahari, yang mana jaraknya itu dalam AU dan periode itu dalam tahun. Berarti 5,2 pangkat 3 sama dengan T kuadrat gitu. Berarti nanti jadinya berapa tadi aku lupa.
0,08 sama dengan T kuadrat. Berarti kalau T doang kita akarin dulu 11,86 ini dalam tahun ya, T nya periodenya, berarti sama aja kayak 11,86 itu. Kalau kita mau, dia kan tanya berapa hari ya, berarti kan tinggal ubah aja ke hari, kita kali 365,25 kira-kira gitu. Jadinya 11,86 kali 365,25 itu sekitar 4.331,865 hari ya, yang mendekati yang E ya. Oke, terus lanjut nih soal teori. Apa yang membedakan magnitudo semu dengan magnitudo mutlak? Ini tadi sudah ya di nomor berapa tadi? Nomor 2 definisinya magnitudo mutlak yang diukur pada 10 parsek. Berarti ini mutlak, ini 100 parsek, berarti A salah ya kan. Kita cari yang 10 parsek, ini salah, ini juga salah. Nah ini yang D ya, berarti yang D ya. Ya, jarak pengamat, yap, betul yang D. Next, ini soal teori lagi. Oke. Oke, kalau ini teori aja ya, pengetahuan umum ya. Ini yang bolometrik jawabannya. Terus nomor 9, elongasi maksimum. Oke. Pertama kita harus tahu ya kan, elongasi itu apa sih sebenarnya. Jadi ini adalah geometrinya gitu ya. Kira-kira ini matahari, terus ini jaraknya dari matahari ke bumi gitu. Ini bumi misalnya, terus ini dari pusat deh. Nah ini ada lagi baru ke sini. Misalnya Marsnya di sini. Nih Marsnya di sini. Nah elongasi maksimum itu terjadi kalau misalnya dia sudut siku-siku di Marsnya gini. Terus elongasi itu yang mana? Elongasi itu yang ini ya, sudut yang memisahkan antara matahari dan Venus gitu. Terus atau kalau mau tahu isinya sebagai informasi aja, di sini tuh namanya sudut fase, sudut pi biasanya, simbolnya pi gitu, fase. Berarti kita tinggal cari deh elongasi maksimumnya itu kan ketika ini 90 derajat, kita tahu misalnya kita pakai jarak rata-ratanya aja deh. Bumi matahari kan 1 AU, Venus ke matahari berapa, aku agak lupa sih, sebentar aku harus cek tabel konstanta dulu. Oke, berat Venus itu sekitar 0,72 AU. Ini AU ya. Berarti kita bisa cari dong si sudut epsilon, epsilon sih sebutan hurufnya, tapi ini elongasi gitu ya. Kita pakai trigonometri biasa. Berarti kan ini depannya sudut dan ini adalah miringnya sudut. Berarti kita bisa pakai sinus ya, sin. Berarti kan 0,72 per 1, udah. Nanti epsilonnya atau elongasinya sin dari 0,72 46,054 derajat. Ini ya elongasi maksimum ya. Ya inilah pokoknya. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Oke, ini agak melompat sih soalnya, ini soal nomor 11. Nomor 10-nya ada di bawahnya, nggak apa-apa. Oke, pada sifat trigonometri, oke dia nanya, oke,
kalau misalnya fungsi genap itu dia ini ya, kayak cos gini ya, cosinus. Dia f min x. Kalau fungsi genap itu sama aja kayak fx gitu. Berarti kan dibilang di sini adalah f-nya adalah fungsi genap. Berarti kalau f min 3 ya sama aja kayak f3 gitu. Berarti dia nanya, sekarang f3 dari akar 3x gitu. Berarti kan 3 kali 3 kan 9 ya, akar 9 adalah 3 gitu. Berarti jawaban yang A. Oke, next. Ini nomor 10 tadi ya. Oke. Kalau Anda ngebahas vernal equinox, berarti ini ada hubungannya sama deklinasi. Terus, kalau kita lihat dari pilihannya ya, yang A ini jelas salah, nggak ada hubungannya gitu ya. Terus yang B, nah vernal equinox itu belum tentu juga pas vernal equinox bumi itu lagi posisi terdekat. Aku lupa sebenarnya terdekat itu pas bulan apa, tapi kalau nggak salah Juni deh. Ya, yang jelas ini salah. Tidak, karena matahari dan Venus tidak mungkin terpisah sejauh 90 derajat. Ini salah ya kalau yang D. Terus yang E juga. E ini kita kan nggak tahu pasti ya. Berarti kalau pakai cara eliminasi, jawaban yang benar itu yang C gitu. Kenapa nggak mungkin terpisah? Karena tadi kan udah dapat nih kalau pas elongasi maksimum dia itu sudutnya cuma 46 derajat gitu, nggak mungkin sampai 90. Kalau 90 itu khusus untuk planet luar yang bisa sampai 90 derajat. Yang planet ada di luarnya bumi gitu, kayak Mars. Mars itu bisa kuadratur sampai 90 derajat. Ya karena dia di luarnya, ya lebih jauh orbitnya di luar orbit bumi lah. Oke, nomor 12 ini tentang hukum Wien. Oke, sebenarnya kita lihat dulu hukum Wien itu apa sebenarnya. Jadi kan kita tahu lambda maksimum atau panjang gelombang maksimum dikali temperatur ya, itu menghasilkan sebuah konstanta. Itu 2,898 kali 10 min 3 satuannya meter Kelvin ya, MK. Yang mana kalau kesimpulannya ini adalah panjang gelombang maksimum itu berbanding terbalik dengan temperatur. Berarti pernyataan yang A ini salah. Temperatur berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Ini benar ya, yang B. Ini juga salah, yang C. Ini juga salah. Yang E tambahnya lagi. Nah. Next. Ke nomor 13. Untuk pengamat di bumi, konjungsi superior hanya terjadi pada planet. Nah, kalau misalnya ada konjungsi superior, ini ada juga yang namanya inferior gitu. Dan untuk istilah konjungsi superior dan inferior ini, itu cuma bisa terjadi kepada planet-planet yang ada di dalam orbit, atau yang orbitnya lebih dalam dari bumi lah. Berarti kan Merkurius dan Venus gitu. Mereka berdua aja yang bisa konjungsi superior dan inferior. Kalau di luarnya bumi itu nggak bisa, sebutannya cuma kayak konjungsi biasa gitu. Berarti jawabannya adalah ini Jupiter salah. Venus benar tapi ada Marsnya. Mars itu salah. Nah, jawaban yang benar adalah yang C ini, Venus dan Merkurius. Ini salah juga. Lanjut nomor 14. Nah, nomor 14 ini sebenarnya pengetahuan umum aja sih, teori gitu. Jadi kalau kutub ekliptik utara, ini aku gambar kasar aja ya.
benar kayak gambar begini biasa nih. Nah, yang kesini itu namanya KEU atau kutub ekliptik utara. Terus yang di atas ini adalah kutub KLU, kutub lintang utara. Iya, kalau nggak salah itu sebenarnya. Ini sebenarnya adalah gabungan antara tata koordinat ekuatorial dan ekliptik gitu. Yang miring ini adalah bidang ekliptik, terus yang datar ini adalah bidangnya ekuator gitu. Nah, jadi jarak sudut dari kutub ekliptik utara ke KLU itu sebutannya simbolnya itu kayak E gitu, atau obliquitasnya. Kuitas yang nilainya itu sama dengan 23,5 derajat, dan ini tidak konstan ya. Itu kalau nggak salah gara-gara efek nutasi. Dan yang ditanyakan deklinasi kutub ekliptik utara, berarti kan deklinasi itu dihitung dari bidang ekuator ya, naik gitu kan. Itu deklinasinya gitu, deklinasinya. Ini aku ganti warna deh. Dari bidang ekuator naik. Nah, itu adalah deklinasi. Berarti kan kita tahu obliquitasnya itu adalah 23,5 derajat. Dari kutub, maksudnya paling atas nih, bidangnya itu kan 90 derajat. Berarti ini 90 derajat ya. Nggak usah deh, langsung ya tulis. Berarti deklinasinya samanya kayak 90 dikurang obliquitasnya. 90 dikurang 23,5 gitu. Nanti dapatnya 66,5 derajat. Jadi jawabannya yang B. Ups. Ya, ini materi tata koordinat sih. Oh, jadi jawabannya yang A ya. Aku lupa. Ya, ini kalau misalnya ini benar, kalau misalnya dia pusatnya itu pusat bola gitu. Ya. Ini juga bisa benar nih. Yang A juga bisa benar ya. Jadi jawabannya yang A. Bidang orbit bumi mengelilingi matahari disebut, ini juga teori ya masih. Ini sebutannya bidang ekliptik. Jadi sebenarnya ini adalah bidang ekliptik, ini adalah ekuatornya matahari yang di-extend gitu. Ekuator matahari yang di-extend. Itu kalau mau ngebayanginnya, ini misalnya matahari ya. Nah, ini kan kayak ekuatornya gitu ya, kira-kira lah ya. Nah, jadi ekuatornya ini tuh kayak diperbesar gitu. Jadi dia bidang-bidang orbit yang dilewati nama planet-planet atau objek-objek itu sebenarnya adalah kayaknya planet aja. Itu adalah bidang ekuatornya matahari yang diperbesar gitu. Kira-kira gitu. Nomor 17, ini teori lagi. Kemiringan sumber rotasi bumi. Ya, ini jelas lah ya, yang A jawabannya. Oke, next nomor 18. Periode bumi bro. Oke. Setengah ya, berarti ini setengah, ini benar. 3 kali. Ya, jawabannya harusnya yang A sih. Ya. Oke, nomor 19 dia nanya eksentrisitas. Ya, ini gampang sih sebenarnya. Kita bisa cari A-nya atau sumbu semi mayor ya. A-nya itu kan sama aja kayak jarak perihelion
ditambah jarak apelion gitu. Dibagi 2 tapi ya. Berarti kan 0,00 waduh 0053 ditambah 0,02345 baru dibagi 2 gitu. Jadi dapat A-nya aku dapat A-nya itu adalah 0,01199. Ini satuannya AU. Kita udah dapat A-nya. Berarti kita bisa cari E-nya dong dari salah satu jarak ini. Aku ngambilnya yang jarak terjauh aja ya, RAP gitu. A sama dengan 1 plus E. Berarti kan E-nya apa dong? Tinggal aljabar aja ya. RAP per A dikurang 1 sama dengan A gitu. Dapatnya 0,9558. Ini kok E sih? Ini A. Ini E. Nah, ini E juga. Oke, yang paling mendekati yang B ya. Oke. Next, nomor 20. Menurut hukum Kepler 2. Semakin dekat dengan matahari, maka kita analisis ya pilihannya. Kecepatannya makin cepat. Oke, kecepatannya makin lambat. Ini yang C sama D nggak mungkin ya, karena kan periodenya itu sama-sama aja ya kan. Yang berubah itu kecepatannya. Jadi pas dia saat di perihelionnya atau titik terdekat dengan matahari itu kecepatannya makin cepat, karena kayak efek gravitasinya matahari gitu ya. Jadi yang A jawabannya. Justru kalau yang makin lambat itu ketika dia titik terjauh dari mataharinya. Oke, ini jadi yang B salah, yang E juga salah. Oke, mungkin itu aja. Ini soalnya cuma sampai 20 nomor aja ya. Ini standar lah ya untuk OSK, meskipun OSK udah lewat berapa hari, lewat 3 hari ya, hari Rabu. Oke, thank you banget yang udah nonton. Kalau misalnya ada yang salah ya maklumin lah ya, namanya juga masih belajar. Anyway, bye bye.